min ayatihi. Ada Allah Ta'ala wa min ayatihi, paneka setengah dari tanda-tanda kekuasaan Allah, ada lagi yang menunjukkan atas keagungan Allah dan kesempurnaan kuasa Allah. Annahu dining saungkuna Allah khalaqa, paneka menciptakan Allah abakum bapak kalian, ayah kalian, (2) ada inturobin, dari tanah. Ini seperti sering disampaikan, agama Islam ini agama tauhid. Tauhid jangan bosan-bosan untuk disampaikan. Dari awal sampai akhir Al-Quran ini isinya tauhid. Syarat dengan keesaan Allah dan pengesaan kepada Allah. Selalu kita digiring untuk mengenal Allah. Ini Allah tunjukkan kekuasaannya, bagaimana dia memproses manusia dari bahan yang sangat sederhana, dari tanah, kemudian menjelma menjadi makhluk yang mengagumkan, luar biasa manusia. Leluhur kalian Adam diciptakan dari tanah. Summa idza antum basyarun tantashirun. Kemudian kalian semua menjadi manusia yang menyebar, miliaran manusia. Dari sosok Adam satu orang. Fa aslukum min turabin, asal kalian semua itu berasal dari tanah. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada khalqal insan min tin. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Allah yang menyempurnakan ciptaannya. Wa bada khalqal insani min tin. Allah memulai ciptaan manusia min tin, dari tanah. Kemudian keturunan yang dari tanah tadi diciptakan dari sulalatin min ma'in mahin. Dari saripati, air yang hina. Subhanallah, kita ini diciptakan dari air hina, dari sperma laki perempuan bersatu. Kalau air bahan untuk menciptakan manusia melekat di sarung kamu akan merasa malu. Bahan kamu ini dari air hina. Kenapa begitu menjadi manusia sombong, tidak mau sujud kepada Allah? Maka buktikan kehinaan kalian. Buktikan keagungan Allah. Kepala di atas dijadikan kaki dalam sujud. Maka kedekatan manusia, hamba Allah terhadap Allah dalam kondisi dan posisi sujud. Kepala dijadikan, disetarakan dengan kaki. Aqrabu ma yakunul abdu birrabbihi wa huwa sajid. Paling dekatnya hamba terhadap Allah dalam kondisi sujud. Summa mimma'in mahin, kemudian keturunan Adam diciptakan dari air yang hina. Summa tasawwara fakana alaqatan. Kemudian digambarkan secara berproses. Fakana bade insan. Alaqatan panika dibuat dari darah. Darah yang menempel ke dinding rahim. Maka disebut alaqah. Alaq itu melekat. Jadi yang masuk bibit manusia yang masuk ini telurnya hanya satu ya. Jutaan telur yang dikeluarkan oleh sperma. Yang masuk cuma satu. Lalu berubah
sperma tadi menjadi darah. Darah menggumpal melekat di dinding alaqah. Summa mudghah, kemudian menjadi segumpal daging. Lalu darah tadi membeku menjadi daging. Subhanallah, luar biasa. Summa sara idhaman, kemudian jadilah insan tadi atau sperma tadi idhaman, bertulang-tulang. Sakluhu ala syaklil insan, yang bentuknya idham, tulang, kerangka, itu sudah berbentuk manusia. Summa kasallahu tilkal idhama lahman, kemudian Allah memakaikan tilkal idham, dekat di tulang belulang yang sudah berbentuk manusia, lahman, dijadikan daging, dipasangi daging. Ya Allah, dari bibit yang satu tadi dari air kemudian bisa menjelma dengan segala perangkat di dalam rongga ini. Lengkap isinya di dalam tuh ada perut besar, usus besar, ada limpa, ada jantung, paru-paru, dan sampai urat-urat, saraf-saraf yang mengirimkan makanan-makanan dikirimkan ke mata agar mata itu tetap bisa melihat, dikirimkan ke telinga, telinga bisa normal mendengar. Semua itu sudah dirancang oleh Allah dari bahan yang air tadi. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wa afida la'allakum tashkurun. Tujuan kan ini, Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'an, kamu tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tapi Allah sudah siapkan perangkat. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara, Allah berikan kalian pendengaran, disebut lebih dulu wal absara, penglihatan. Artinya kalau manusia dilahirkan, bayi dilahirkan, telinga langsung mendengar, maka bisa diperdengarkan kalimat tauhid dengan azan. Tapi mata walaupun dibuka tidak bisa melihat. Wal afida, ada otak dan hati. La'allakum tashkurun, tujuannya ini, kamu bersyukur. Tapi namanya manusia terlalu banyak penggodanya. Dimondokkan di pesantren pun dikirim ya. Ini masih seperti ini. Kalau tidak dihardik, dibangunkan, tidak mau bangun untuk sholat. Apakah layak manusia seperti itu ingin selamat kelak di hadapan Allah? Maka tauhid harus selalu dipompakan, karena tauhid ini adalah akar, pondasi dari bangunan, akar dari pohon. Semua batang, cabang, ranting, daun, bunga dan buah, semua mengambil keuntungan dari jasa akar. Kalau tauhid kuat, apapun bisa dihadapi dengan terasa ringan. Bagaimana Nabi Ibrahim bisa meletakkan bayinya di gurun pasir tidak berpenghuni karena kekuatan tauhid. Bagaimana Nabi Ibrahim bersedia dibakar tidak apa-apa, yang penting tauhid. Itu kekuatan tauhid. Sa'ad bin Abi Waqqas sampai berkata, ibunya tidak mau makan selama Sa'ad bin Abi Waqqas masih kalau mengikuti agama Muhammad, agama tauhid. Tapi apa? Setelah 3 hari orang tua tidak mau makan, lemah.
sudah hampir semaput. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Ini kekuatan tauhid. Ibu, kalau ibu tidak mau makan, andaikan ibu punya nyawa, punya nafas 100 nafas, 100 nyawa, keluar satu-satu, saya tidak mau bergeming untuk keluar lagi dengan agama tauhid. Sampai akhirnya turun kan ayat, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'ruf. Ini kekuatan tauhid. Kalau orang tua kamu, kedua orang tuamu memaksa kamu untuk syirik kepadaku, kata Allah, jangan ikuti. Tapi temani di dunia dengan baik. Wasohibuhuma fid dunya ma'rufa. Selama di dunia kau bisa bergaul dengan mereka, tapi jangan ikuti. Bagaimana dulu Bilal bin Rabah sebagai budak disiksa, harus keluar dari agama Muhammad. Disiksa di gurun pasir, ditindih dengan batu besar. Dia hanya selalu mengucapkan Al-Ahad, Ahad, Ahad itu. Sampai pada akhirnya di tengah hari ditemukan oleh Sayyidina Abu Bakar, dibeli kepada majikannya, dimerdekakan. Jadilah muadzin khusus Rasulullah. Ini kekuatan tauhid. Makanya orang yang tidak kuat tauhidnya tidak mungkin bisa sholat berjamaah subuh, sholat isya berjamaah. Sholat isya berjamaah bagaikan sholat sunnah setengah malam. Siapa yang sholat subuh berjamaah bagaikan sholat semalam suntuk, sholat sunnah. Tapi bagi orang yang lemah tauhid alias imannya bercampur nifaq, sangat berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Salat sangat berat kecuali atas orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang yakin kelak bertemu kepada Allah. Saya hanya melintasi di dunia ini. Semua sudah lebih banyak yang meninggalkan dunia. Sisa-sisa bekas bangunannya masih ada, anak-anaknya masih ada, orang yang sudah hilang. Saya akan menyusul mereka. Orang yang yakin bertemu kepada Allah, bawaannya hanya sholat 5 waktu, maka akan terasa ringan. Ini tauhid. Summa nafiqa fihi ruh, kemudian ditiupkan fihi dalam insan, ruh dalam janin. Faida huwa sami'un basir. Menjelma hutinin janin sami'un basir. Panika bisa mendengar, bisa melihat. Summa kullama tola umruhu takamalat quwwatuhu wa harakatihi. Kemudian begitu panjang, setiap panjang umur insan, maka menjadi sempurna kekuatannya dan gerakannya, hatta ala bihil halu, sehingga kemudian kondisi dia hatta ala bihil halu, kemudian berubah bihi marek insan al-halu pada kondisi ila ansor yabnil madain wal husul. Manusia yang diciptakan dari bahan air tadi, kemudian dia sorot jadi insan yabni bisa membangun kota-kota dan istana-istana. Wa yadur aktor ardi, mundar mandir dan luasa di penjuru bumi, wayak tasibuh mencari harta,
Wa yaj'al amwal, mengumpulkan insan al amwala, harta-harta, walahu fikratun wa hurun, panekan di insan sini pikir akal, wawurun dan pertimbangan. Ya Allah, luar biasa perlengkapannya. Punya pertimbangan, punya akal pikiran, wadaha pun kecerdasan akalnya, wa makrun punya rencana. Manusia yang tadi diciptakan dari air bisa menjelma sebagai makhluk yang khalifah, di mana khalifah sangat dimanjakan oleh Allah dibandingkan dengan makhluk yang lain. Ia bisa terbang di udara, naik numpang pesawat, bisa mengarungi samudra, lautan, bisa membuat kapal. Terus inovasi-inovasi teknologi semakin berkembang, AI. Ini tantangan bagi para santri AI karena apa? Ditanya apapun bisa menjawab dia. Kebanyakan orang berguru kepada AI, padahal tidak selalu benar ya. Sama dengan apa ya? Google Metro. Kadang-kadang kita digiring-giring ke gang-gang sempit ya. Sherlock. Maka hati-hati. Ada orang berbicara mengirimkan uang diminta oleh anaknya. Ternyata ini AI, bukan anaknya sendiri. Begitu uang dikirimkan, anaknya nelpon. Bisa sekarang dibuat ini. Orang jelek bisa dibuat rajin. Ya. Bagaimana kalau sekarang pakai akad nikah dengan jarak jauh, Zoom, atau pakai apa namanya, video call? Ternyata yang nikah bukan yang bersangkutan, ada orang ya. Itulah perkembangan dunia seperti itu, dinamika kehidupan teknologi semacam itu, berkembang terus. Akhirnya manusia mengidolakan teknologi. Ciri-ciri dunia modern kan deh, semakin mudah, semakin murah, semakin indah. Yang ditawarkan kepada manusia ini semakin murah, mudah, indah. Siapa yang tidak tertarik? Kemudian manusia punya rohyun, pendapat ilmu, wattisa'un fi umur dunia wal akhirah, keluasan dalam urusan dunia dan akhirat. Kullun bihasabihi, tiding setuju, apalagi menurut kapasitasnya, menurut kondisi masing-masing. Di hadis disebutkan kullun muyassarun lima khuliqalah. Ketika Nabi menyampaikan orang 4 bulan dalam kandungan sudah ditulis 4 hal, rizkinya, ya, rizkinya, amalnya, ajalnya, kemudian nasibnya. Kalau demikian Rasulullah, afalan nataku ila kitabina wa nada'ul amal. Apa tidak begini saja Rasulullah? Kalau nasib kita telah ditulis, kita pasif saja, serahkan kepada tulisan yang ada, kemudian tinggalkan amal, tidak perlu ibadah. Kata salah seorang sahabat, apa kata Nabi? Tidak, ikmalu. Karena kita tidak tahu. Yang kemarin saya sampaikan, ada takdir mubrom, ada takdir mu'allak. Ada kodok mubrom, ada kodok mu'allak. Kodok mubrom ini seperti orang pasti mati. Itu yang tahu hanya Allah di Lauhil Mahfuz. Kemudian ada kodok mu'allak. Ya, mu'allak ini yang tidak diketahui oleh manusia, yang ditulis oleh malaikat. Saya umpamakan begini.
si fulan ini kalau tidak silaturahim umurnya katakanlah 80 atau 70. Kata Rasulullah, umat Rasulullah baina sittin wa sab'in. Kalau lebih itu bonus sudah. 60 sampai 70. Umurnya ini 70. Tapi kalau silaturahim bisa sampai 100. Makanya ada di hadis, siapa ingin diluaskan rezekinya, ingin dipanjangkan umurnya, falyasir rahimah. Nyambung famili. Yang putus disambung. Kalau si A ini di Madura, di rumahnya saja, rizkinya ini hanya 100 ya. Tapi kalau merantau keluar, nih rizkinya bisa 150. Ini kan tidak tahu orang. Maka ini kata Rasulullah, i'malu fakullun wayassarun lima hulikolah. Silakan kalian beramal. Setiap individu, setiap manusia akan dimudahkan oleh Allah sesuai dengan nasib yang akan dituju. Kan? Hari ya kan yang mengerikan sebenarnya. Kok akan jadi tenang-tenang atau ngaji sekarang begitu. Wasari tidak berlomba. Orang kalau memang nasibnya baik di akhirat, ke kanan terus. Maunya dimudahkan untuk bisa ke kanan. Tapi orang kalau nasibnya memang nasib di akhirat tidak baik-baik, maka yang dimudah itu, yang lebih mudah ke kiri terus. Iya. Coba tiap pagi santapan ini nasihat dari ayat, tapi tidak digubris. Karena kelemahan tauhid tadi. Fasubhana man aqdarahum, maha sejed aqdarahum, yang merancang takdirnya, yang menentukan pasirman hum daka bani Adam, wasayyarahum, menjalankan pasirah man hum dak bani Adam atau benas, wasakhoroh, mempermudah pasirah man hum dak nas, wasorofahum, mengarahkan dari pasirah man hum dak nas fi futunil ma'ash, dalam medan-medan kehidupan ekonomi, wal bakasik, tempat-tempat kasar, wa fawata bainahum, membeda-bedakan man bainahum antara nas bil ulum wal fikri, ilmu dan pemikiran, wal hasan wal qabih, ada yang cantik ganteng, wal qabih, ada yang jelek lo apa? Mungkin saya pada malah terganggu deh. Orang kalau terlalu ganteng banyak godaannya, terlalu cantik banyak godaannya. Mun biarlah kebaik jelek kan enak, tidak ada yang mengganggu. Maka sampai sekolah tinggi, pada gede kan nyaman. Yang penting kan akhirat dia. Wal wani bodi sesoki. Kamu mana? Wal hasan wal qabih, wal ghina wal fakri, kaya fakir, was sa'ada was syaqawa, ada yang selamat, ada yang celaka. Lihat qala ta'ala, wa min ayatihi an khalaqakum min turabin tsumma idza antum basharun tantashirun. Jadi tauhid ini semacam akar untuk pepohonan, semacam fondasi bagi bangunan. Jadi mulai dari atap atas sampai bagian-bagian bangunan itu semua itu atas jasa fondasi. Kalau fondasinya rapuh, makanya atas itu tidak terlindungi. Sama dengan akar tadi. Kalau akarnya busuk, jangan diharap berbuah.
Pohon itu jangankan berbuah, batangnya berdiri saja sudah sempoyongan. Demikian orang kalau tauhidnya kuat, maka kekuatan dia luar biasa. Berani berdiri seperti tadi Bilal bin Rabah, dipanaskan, ditindih dengan batu, tetap ahad, ahad. Ini kalau dibiarkan bisa sampai meninggal dunia. Seperti Nabi Ibrahim dibakar, Rasulullah diusir. Seperti itu kekuatan tauhid ini. Maka kena timbangan tauhid tidak ada yang menyamai beratnya. Orang tidak punya amal kebaikan sama sekali, tapi tauhidnya bersih, kelak di timbangan amal akan berat timbangannya. Daripada orang banyak beramal tapi syirik, tidak ada artinya. Kok masih ada yang berkata, saya sudah bertuhan hanya kepada Allah. Dari mana saya bisa syirik? Tuhan saya Allah. Sejak kecil saya bertuhan hanya kepada Allah. Tidak pernah bertuhan kepada yang lain. Dari mana? Coba, dari mana saya bisa syirik deh? Sampai deh. Itu namanya baru iman apa kan? Iman apa? Iman rububiyah. Belum bertauhid. Belum aman dari syirik. Iman seperti itu bertuhan kepada ketuhan yang Maha Esa. Ketuhan yang Esa itu dan tunggal. Itu masih sama dengan non-muslim, Hindu, Buddha, Protestan, Katolik, Protestan, Konghucu. Masih sama berketuhanan yang Maha Esa. Bahkan orang Konghucu yang disembah Tuhan yang Maha Esa. Belum aman. Itu hanya mengimani keesaan Allah. Walaupun itu sudah sesuai dengan ayat Qul huwallahu ahad. Surat Al-Ikhlas. Allahus Somad. Allahu ahad. Allah Maha Tunggal. Allahus Somad. Allah tempat berharap. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak melahirkan, tidak beranak, dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengannya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua yang agama yang diakui di Indonesia berketuhanan yang Maha Esa. Pasti sama kalau hanya bertuhan kepada Allah. Maka orang dulu jahiliyah ketika ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Kalau engkau tanyakan mereka, musyrikin jahiliyah, siapa pencipta langit dan bumi, yang mengatur perjalanan matahari dan bulan, dipastikan jawab mereka, ya hanya Allah. Jadi Tuhan mereka Allah. Kita kalau hanya bertuhan kepada Allah, tidak bertuhan kepada yang lain, masih sama dengan musyrikin jahiliyah, tidak aman. Bukan di situ tauhid. Adapun ini harus diperhatikan para santri. Kalau Tuhannya hanya kepada Allah, berarti la rabbah illallah. Itu belum bertauhid sama sekali. Inti dari tauhid adalah iman uluhiyah. La ilaha, baru bertauhid. Maka lambang kalimat tauhid bukan rabba illallah, tapi la ilaha illallah. Kalau sudah la ilaha illallah berarti sudah la rabba illallah. Kan? Orang kalau sudah menyembah hanya kepada Allah, dipastikan Tuhannya hanya Allah. Sebaliknya orang yang bertuhan kepada Allah belum tentu yang disembah juga hanya Allah.
Bisa dipahami ya. Maka lambang tauhid la ilaha illallah, tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Kalau orang sudah begitu mentaati, berarti sudah bertauhid. Artinya sudah bertuhan kepada Allah, baru menyembah Allah. Tapi orang yang bertuhan kepada Allah belum tentu yang disembah cuma Allah saja dia. Karena la rabba illallah hanya mengimani keesaan Allah, berarti dia mengimani keesaan Allah. Tapi kalau sudah la ilaha illallah berarti mengesahkan kepada Allah dalam ibadah. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah, maka saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Ini namanya sudah bertauhid, mengesahkan harap dan taat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mengesahkan, artinya ada prakarsa dari manusia. Ini semua nabi dan rasul dikirim oleh Allah doktrin tauhid seperti ini. Bisa dibaca surat Al-Anbiya 25. Wa ma arsalnaka min qablika min rasulin wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak pernah aku utus rasul, satu rasul pun dari sebelum kamu Muhammad sampai kepada kamu, kecuali pasti aku kirimkan doktrin tauhid ini. La ilaha illa ana, tidak ada yang berhak disembah kecuali saya, kata Allah. Fa'buduni, sembahlah aku. Ini yang disebut di dalam ayat yang lain, alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang yang berkata Tuhan kami hanya Allah, kemudian istiqomah, yang disembah juga itu. La ilaha illa ana fa'buduni. Sebab walaupun yang disembah Allah, tetapi kalau harapan bercabang berarti menduakan Allah. Saya ulangi ini. Ini banyak terjadi dari orang beriman. Walaupun menyembah, niatnya menyembah kepada Allah, kalau masih mengharap lewat jalur ibadah kepada yang lain, berarti yang disembah bukan hanya Allah saja. Kenapa? Yang diharap harus yang diibadahi. Kalau yang diharap ada dua, mudah-mudahan oleh Allah diterima, oleh sunan didoakan, ini sama dengan menduakan Allah. Karena begitu mengharap lewat jalur ibadah berarti mengibadai makhluk selain Allah. Di samping Allah, ini wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. La tad'u, jangan kau menyembah min dunillah selain Allah ilahan akhar. Ini yang dimaksud. Jangan kau berdoa selain dari Allah kepada Tuhan yang lain. Ini maksudnya ini. Nyembahnya kepada Allah niatnya, tapi masih mengharap, berarti yang diharap itu yang diibadahi. Kalau yang diharap dua lewat jalur ibadah, berarti yang diibadahi itu dua. Hati-hati deh kan. Abi Musa al-Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jamil ardi. Sampun Allah pandai menciptakan Allah dan Nabi Adam dari genggaman. Qabadaha, yang menggenggam Allah. Jadi kalau manhaj salaf, apa yang ada artinya diartikan saja. Tapi kalau berkaitan dengan Allah, jangan dibayangkan. Jangan dikiaskan dengan yang lain, karena yang lain semua makhluk Allah. Tapi artikan summa stawa ila sama, kemudian Allah istiwa di atas langit. Sudah selesai. Karena dari Nabi seperti itu. Maka bertanya tentang itu bid'atun, kata Imam Malik.
Karena Nabi tidak pernah menjelaskan, sahabat tidak pernah bertanya, sudah apa adanya. Tapi diartikan. Qabadaha menggenggam Allah hada qabdah min jamil ardi, dari semua jenis permukaan bumi. Faja'a banu Adam ala qadril ardi. Datanglah anak manusia, anak Adam atas sesuai dengan karakter bumi. Warnanya itu seperti bumi, karakter bumi, ada yang panas, ada yang dingin, ya kan? Ja'a minhum abyad, maka datang minhum dari banu Adam yang berkulit putih. Kulit putih seperti Cina bagian timur, wal ahmar merah Belanda, wal aswad yang hitam Negro India, Afrika, ini hitam. Wa baina dzalik, antara keduanya tidak kuning, tidak putih, tidak hitam. Orang Indonesia coklat. Yang berisi coklat tua, coklat muda. Kamu ini wal khabis, ada yang jelek, wat thayyib, ada yang bagus, was sahal, ada yang perangainya kalem, wal hazan, ada yang perangainya keras, kasar. Arya. Orang kalau dari pedesaan biasanya karakternya kasar-kasar, bawa besar, todul dan badan, tidak berbudaya. Montodus nangking soro, todus apa? Todus ya gua. Lo tahu jadi todus deh. Maka kita di pesantren harus belajar itu. Bagaimana kesopanan kita ketika duduk dengan orang yang lebih dihormati, kan beda. Kalau makan dengan orang yang lebih dituakan, kamu jangan kobok lebih dulu, ya kan? Dihaturkan kepada yang lebih tua. Kalau ada orang asing masuk ke lingkungan kita, kita langsung menyapa, bantu mereka, seperti dia. Maka ketika ada santri baru, yang lama itu harus membantu, karena mereka masih asing dengan kehidupan di pesantren. Tolong mereka deh, diarahkan. Itu pahala. Wa baina dzalik, ada yang lembut, ada yang keras kasar, ada yang di tengah-tengah. Qaqulu ta'ala, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Padahal setengah dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Dining nyiptaki Allah lakum untuk kalian semua, dari jenis kalian semua, azwaja dan pasangan-pasangan. Khalaqalakum min jinsikum inasan. Takunu lakum azwaja. Atau tiaki Allah lakum untuk kalian dari jenis kalian dekat perempuan-perempuan, betina-betina. Sebada inasan lakum untuk sampai azwajan, pasangan. Artinya seimbang. Litaskunu ilaiha, agar kamu bisa tenang ilaiha maring azwajah. Kama qala ta'ala, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Wa tidin Allah alladzi panikedat senyiptaake latikum dak sampean dari satu jiwa Adam. Wa ja'ala min atatiaki ladzi minha dari nafsin wahidah zawjaha, istrinya atau pasangannya nafsin wahidah liyaskuna, ya, supaya bisa tenang. Pasal nafsun gila ilaiha mare zaujaha, jadi pasan pas tenang. Jadi hari kita sampurna mengkatibi dia pada Roma, angkang di Roma tok orang foto ke depur, foto ke langker, foto dia. Kalau belum tenang, lakar foto dia, keng cuma cara itu harus dipakai. Kalau di pesantren jangan dinodai, sebab pesantren bangunan besar, semua orang ingin berteduh di dalamnya. Kalau pesantren sudah dinodai dengan hubungan
laki perempuan santri seren ini bisa membuat orang lain tuh was-was memondokkan anak, ya kan? Jadi kita harus menjaga benar-benar untuk meneladani cemar namanya. Kamu bisa keluar dari pesantren tersebut bisa merasa malu kan. Tapi dengan pondok yang masih tak ternoda begini kan, kita merasa bangga. Katanya pondok di mana? Pondok di Darussalam. Bisa ada iya. Oh, pondok gitu. Iya, lah aku gitu. Daripada minyak babi cap unta, lebih baik saya pilih minyak unta walaupun cap babi. Pada iya gitu. Yakni bidalik Hawa narpakih pasir Allah bidalik kelaban min hazal jahad Hawa dan Siti Hawa khalaqahallahu min Adam senyiptaake Allah hada Hawa dari Nabi Adam min dhul'ihil aisar dari rusuk sebelah kiri, rusuk Adam sebelah kiri. Jadi ring bini dah kadang terbaik dari yang laki ya. Allah menciptakan manusia macam-macam ya. Nabi Adam tidak diciptakan dari laki maupun dari perempuan, langsung dari tanah. Kemudian Allah menciptakan istrinya justru dari laki-laki, dari tulang rusuk sebelah kiri. Selanjutnya Allah menciptakan manusia keluar dari perempuan saja tanpa laki-laki. Maryam yang normal dari laki-laki dan perempuan 4 macam. Jangan heran. Jadi keberadaan Nabi Isa dilahirkan dari seorang ibu tanpa ayah tidak mengherankan bagi umat Islam. Karena Nabi Adam lebih dulu diciptakan bukan dari ayah, bukan dari ibu. Dan Siti Hawa diciptakan dari laki-laki, Adam. Jangan dipertuhan deh. Itu kehebatan Allah memperlihatkan kehebatan Maha Kuasa Allah kepada manusia. Maka jangan mentang-mentang manusia. Coba, walau annahu ta'ala ja'ala bani Adam kullahum dhukuran. Coba, lamun dining saungkuna Allah. Ja'ala panika tatiki Allah. De manusia kullahum sajajar manusia dhukuran laketo. Wa ja'ala inasahum min jinsin akhar. Lalu Allah atatiaki inasahum bini banu Adam dari jenis lain. Min wairihim dari lainnya Bani Adam, mungkin dari jin atau dari hewan. Lama hasala dalikal iktilaf bainahum wa bainal azwaj. Niscaya tidak akan terwujud pada rasa saling cinta bainahum antara Bani Adam dan antar pasangannya. Iya. Bal kana tahsulu nafarotan. Nafarotun. Bali akan terwujud panapa tidak suka. Laukana teraswat min wari jinsil insan min wairil jinsi. Lamun bada panapa pasangan bukan dari jenis manusia. Summa min tamami rahmatihi bibani Adam anjala azwajakum min jinsihi. Kemudian dari sampurnana rahmat Allah maring manusia anjala tadi khabar ya paneka setengah dari sampurnana rahmat Allah maring manusia anjala tining atatiake Allah azwajahum da pasangan-pasangan Bani Adam bin jinsin dari jenis wajala bainahum wa bainahunna mawaddatan wa rahmah atatiake Allah bainahum antarana Bani Adam wa bainahunna antara azwaj bainahum antara Bani Adam wa bainahum antara azwaj mawaddah rasa cinta.
senang, wahiyal mahabbah, warahmah, ar-rufah, rasa sayang. Inna fi dhalikal ayatil qawmi yatafakkarun. Sampun fi dhalik paneke dalam kadisa an khalaqakum min nafsin wahid. Apa kena? Ya saya semak aja baik. Bisa rojo akid rahmatihi bimi adam anjal asmadakum min jinsihim di atas titik ya. La ayatin yakte panata tanda-tanda kekuasaan Allah untuk kaum yang mau berpikir pasir kaum. Jadi kembali lagi, memang sangat sulit berdakwah tauhid dengan berdakwah tauhid memang sangat alot. Sudah banyak nabi-nabi yang diusir karena materi dakwah dari semua nabi. Ini dakwah tauhid yang didahulukan. Mengajak orang bertauhid kepada Allah, taat kepadanya. Wa yukadzibuka faqad kutibat rusulun min qablika wa ilallahi turja'ul umur. Kalau engkau didustakan oleh kaummu Muhammad di Mekah, faqad kutibat rusulun min qablika. Sungguh-sungguh Rasul yang diutus sebelum engkau didustakan oleh mereka kaumnya. Wa ilallahi turja'ul umur. Sudah, urusan ini kembalikan kepada Allah. Kenapa kebijaksanaan Allah seperti itu? Itulah sunnatullah, hukum tetap. Dakwah tauhid memang sulit diterima. Karena dengan dakwah tauhid dianggap oleh mereka sebagai pemecah belah. Pemecah belah. Karena kalau dakwah disampaikan pasti ada yang mau, ada yang tidak mau. Itu secara otomatis. Padahal inti dari dakwah tauhid adalah merangkul kembali. Ini agama dari Allah. Yang saya sampaikan ini datang dari Allah, kan dia merangkul kembali. Ya iya. Mecah belah, menyinggung kiai-kiai yang ada. Dakwah tauhid pasti. Karena amar ma'ruf nahi munkar satu pasang. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kalian semua adalah khairu ummatin, sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ciri-cirinya ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang baik, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Ini yang dilakukan. Kebanyakan manusia begitu ditinggal oleh pendakwah Nabi dan Rasul, Islam ini akan kembali bertransformasi dengan budaya, asimilasi menjadi satu dengan budaya, rusak kembali, diajak kembali memurnikan tauhid dengan memurnikan agama Islam dengan dakwah tauhid dan manhaj salaf ini, maka dianggap mecah belah dan menyinggung-nyinggung tokoh-tokoh mereka yang telah menyimpang dari agama Allah. Wallahu a'lam.